Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 6 mata kuliah sistem akuntansi kelas 2 ciri-ciri akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai materi sistem akuntansi pengeluaran kas. Kami beranggotakan yang pertama, Anissa Fatunada, Retno Wulandari, Jessica Tiana Azhari, Adila Presti Cahyani, dan Nangga Emina Putra. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sistem akuntansi pengeluaran kas terbagi atas dua. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang kedua, sistem dana kas kecil. Baiklah, yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Deskripsi kegiatan. Pada umumnya, pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya biasanya relatif kecil dilaksanakan menggunakan dana kas kecil. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern. Berikut: A. Dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang tertulis di formulir cek. B. Dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini yaitu bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. C. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel check pada check insur. Berikut fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang. Kedua, fungsi kas. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas: pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat, fungsi pemeriksaan intern. Dalam sistem akuntansi pengeluaran dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas atau cash count secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi atau rekening kas dalam buku dasar. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi 3 macam sistem, yang masing-masing sistem tersebut terdiri dari berbagai jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. A. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. B. Prosedur pembayaran kas. C. Prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang kedua, sistem akuntansi yang pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut. Yang pertama, prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang tercantum di cek. Yang ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Pertama, jurnal pengeluaran. Yang kedua, register cek. Unsur pengenalan intern. Yang pertama, organisasi.
fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan transaksi penyimpanan kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. A. Pengelola kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. B. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang. C. Pencatatan jumlah pengelola kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap. D. Saldo kas yang ada di tangan atau dana kas kecil dan penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari piutang yang belum disetor ke bank atau undeposit cash receipt harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. E. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengelolaan kas harus dibubuhi ke pelunas oleh bagian kas setelah transaksi pengelolaan kas dilakukan. Pengguna rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. G. Semua pengelolaan kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. H. Jika pengelolaan kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengelolaan ini dilakukan melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan impress system. I. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. J. Kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. K. Kas diasuransikan atau fidelity bond insurance. L. Kas dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan atau misalnya mesin register kas, almari besi, dan strong room. Poin selanjutnya, semua nomor cek harus cepat dijawabkan oleh bagian kasar. Bagian alur sistem pengelolaan kas dengan cek. Yang pertama, bagian alur dokumen sistem pengelolaan kas dengan cek dalam akun payroll system. Yang kedua, bagian alur dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Yang ketiga, bagian alur dokumen one time voucher payable system dengan accrual basis atau full fight voucher payable system. Yang keempat, bagian alur dokumen build up voucher payable system. Materi selanjutnya ialah sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran dana kas kecil dilakukan dengan dua cara. Cara pertama ialah sistem saldo berfluktuasi. Prosedur penyelenggaraan dana kas kecil dengan sistem ini yang pertama ialah pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebitkan dana kas kecil. Cara selanjutnya, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga setiap saldo akun ini akan berfluktuasi. Yang ketiga ialah pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit dana kas kecil. Sedangkan dengan impress system, prosedurnya ialah yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Yang ketiga ialah pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen yang digunakan yang pertama bukti kas keluar, yang kedua cek, ketiga permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat pengeluaran kas kecil, yang kelima permintaan pengisian kembali kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil yang pertama jurnal pengeluaran kas, yang kedua register cek,
Dan yang terakhir, jurnal penyaluran dana kas kecil. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait. Pertama, fungsi kas, yang kedua fungsi akuntansi, fungsi ketiga pemegang dana kas kecil, keempat fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan yang kelima fungsi pemeriksaan intern. Berikut ini adalah flowchart dokumen sistem dana kas kecil. Seperti yang teman-teman bisa lihat, yang pertama ini adalah prosedur pembentukan dana kas kecil. Selanjutnya, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Yang ini terbagi dua ya teman-teman. Yang A dengan impress system dan yang B dengan floating balance system. Yang ketiga, ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Sekian video dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.